Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online. Untuk hari ini kita dengan mata kuliah bisnis dan e-commerce ya. Pengajian silakan disiapkan masing-masing, jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk materi bisa diakses di Classroom ya. Saya share di Classroom seperti biasanya. Oke, sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung, silakan.
Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini, pertemuan ke-10 ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum e-commerce, keamanan dan cyber law di dalam e-bisnis. Nah itu ya. Untuk teman-teman jangan sampai lupa untuk pengabsenan ya. Kemudian untuk materi juga bisa kalian unduh di Classroom. Silahkan nanti kalau mau buat bahan pembelajaran maupun bahan pengembangan. Kita langsung saja untuk pembahasan ya, langsung ke pembahasan kali ini. Pertemuan 10 ini adalah hukum e-commerce, keamanan dan cyber law dalam e-business. Untuk pembahasan yang akan kita bahas ini, subnya adalah ada hukum e-commerce itu apa. Nah, di dalam suatu e-business tentunya ya. Kemudian ada cyber law. Di cyber law ini ada keamanan dan lain sebagainya nanti yang akan kita terangkan. Langsung saja kita untuk hukum e-commerce sendiri itu nanti akan dibagi menjadi dua ya. Hukum e-commerce di Indonesia, kemudian hukum e-commerce yang internasional atau mendunia. Jadi nanti akan tahu ya bedanya hukum di e-commerce di Indonesia itu sendiri apa, kemudian hukum e-commerce untuk internasional atau dunia itu seperti apa. Untuk yang kita bahas pertama adalah hukum e-commerce di Indonesia dulu ya. Jadi hukum e-commerce di Indonesia ini secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet ya. Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi online ya. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan atau dokumen perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pemutihan data elektronik ya. Ini sudah sejak diputuskan pada 97 ternyata mengenai dokumen perusahaan di online atau data elektronik ya. Yang kedua ada pasal 1233 KUP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata di Indonesia. Yang penting ada pihak 1 dan 2 yaitu ada persetujuannya. Nah itu berarti diperbolehkan. Yang ketiga ada hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pada 1338 KUHP Perdata. Nah, asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Nah, dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka ya. Jadi sesuai asas yang tadi 1338 ya. Jadi memberikan kebebasan kepada pihak yang bersepakat atau menyetujui kedua belah pihak tersebut. Nah, itu adalah yang di Indonesia. Kemudian untuk hukum e-commerce internasional itu seperti apa? Nah, terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce ya. Yang pertama ada Uncitral Model Law and Electronic Commerce. Nah, peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations. Nah, peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi memang dibuat oleh PBB ya agar bisa digunakan dipertanggungjawabkan nantinya misalkan ada permasalahan di antar negara misalnya. Yang kedua ada Singapore Electronic Transaction Act atau ETA. Terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi mengenai hal itu. Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. Jadi sama ya pada saat kita berbisnis di elektronik atau e-bisnis, kemudian kita bertransaksi di e-commerce. Nah, kemudian ada perjanjian. Nah, perjanjiannya itu otomatis kan kita tanpa ketemu si kedua belah pihak tersebut ya. Nah, otomatis nanti perjanjiannya adalah berupa data elektronik. Nah, itu sama ya, sama antara dengan dokumen tertulis pada saat kita melakukan jual beli misalkan transaksi di konvensional. Kemudian yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Jadi data yang tadi sebagai dokumen tadi itu bisa menggantikan suatu dokumen tertulis misalkan dibutuhkan, misalkan ada sesuatu hal mengenai permasalahan jual beli, kemudian
data elektronik tersebut itu bisa menggantikan dokumen tertulis, dalam artian pada saat bisa menjadi sebuah bukti misalkan seperti itu kalau di meja hukum ya. Ini yang ketiga, penjual atau pembeli pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Nah ini tentunya ya, karena dengan antar negara ataupun antar wilayah, kemudian dengan perkembangan teknologi itu tidak perlu bertemu tapi kita bisa bertransaksi. Nah ini bisa melakukan kontrak secara elektronik, bisa diperbolehkan ya menurut Singapura Electronic kan bisa seperti itu. Yang keempat, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Misalkan dibutuhkan sebuah data untuk di jalur hukum ya, jadi data elektronik tersebut berlaku, bisa digunakan sebagai bukti. Kemudian yang kelima, jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang bersepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada tersebut. Nah ini kedua pihak tersebut kalau memang sudah ada kesepakatan, jadi apa konsekuensi dan lain sebagainya itu harus diterima, harus bertindak sesuai kesepakatan. Oke ya, yang itu yang ETA. Kemudian yang ketiga ada EU Direct on Electronic Commerce untuk hukum internasional yang ketiga ya di dalam e-commerce suatu e-bisnis. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi juga mengenai EU Direct on Electronic Commerce ini. Yang pertama, setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan secara elektronik, tentunya ya seperti halnya tadi ETA tadi. Kemudian yang kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengajuan terhadap peraturan dalam hal, misalkan yang pertama, kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Nah itu bisa ada hal pengecualian ya, misalkan memang itu tidak bisa dilakukan dengan secara elektronik. Kemudian yang kedua, poin B, ada kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga ataupun kemudian kontrak penjaminan, kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Itu mungkin memang ada pengecualian terhadap anggota di suatu negara misalkan. Oke, itu adalah untuk yang hukum e-commerce internasional ya. Ada 3 patokan tadi. Central Model on Electronic Commerce, kemudian ada Singapore Electronic Transaction Act, ETA, EU Direct Electronic Commerce. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Ini saya hanya memberikan poin-poinnya saja, silahkan dikembangkan nanti di materi yang dari saya, silahkan ditambahkan. Pembahasan berikutnya adalah cyber law. Cyber law itu apa? Adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Nah itu cyberspace law ya. Artinya pada saat kita mengakses e-bisnis ya di dalam e-commerce di internet, pada saat kalian mulai online, nah itu kalian sudah memasuki dunia cyber law. Nah, nanti akan kita lihat juga jenis kejahatan cyber itu apa saja, kemudian ada aspek hukum terhadap kejahatan cyber itu seperti apa. Untuk yang pertama, jenis kejahatan cyber law ya. Jenis kejahatan cyber. Yang pertama ada joy computing, adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Nah, ini termasuk kejahatan cyber ya. Jadi misalkan ada orang yang tanpa izin menggunakan komputer kalian ya dalam hal bisnis e-commerce itu, nanti ada pencurian waktu operasi komputer dan lain sebagainya. Nah itu takutnya seperti itu. Untuk jenis kejahatan yang kedua adalah hacking, adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Artinya dia tidak memegang komputer secara langsung, akan tetapi dia menggunakan alat ya, yaitu suatu terminal untuk menghack misalkan. Nah, untuk tujuannya apa? Misalkan mau merusak data, mencuri data, mengubah data dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga termasuk kejahatan cyber. Yang ketiga adalah the Trojan horse. Nah, ini mungkin tidak asing bagi kalian ya. Ini manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program dan menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi nanti orang
misalkan seperti halnya virus ya, kalau Trojan horse itu ya. Jadi ini dia akan bisa mengubah, bisa menghapus pada sebuah program dan lain sebagainya. Ini tentunya ada tujuan masing-masing ya untuk pribadi atau orang lain, dari kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Cyber law yang berikutnya adalah data leakage. Ini adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Nah, ini juga sangat rawan di dalam mengenai data tadi ya, di suatu perusahaan di bisnis e-commerce misalkan. Yang berikutnya ada data diddling. Nah, itu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input atau output datanya. Nah, ini juga termasuk daripada kejahatan cyber. Jadi mereka itu mengubah valid, misalkan sah menjadi tidak sah, kemudian input outputnya data dirubah untuk